Selamat datang di channel Berita Garuda, channel yang membahas tentang seputar Timnas Garuda. Berita Gar, no hoax, no lebay. Pertandingan seru Timnas akan terjadi di September nanti. Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu raksasa Asia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Menghadapi Arab Saudi, salah satu tim terkuat di Asia, adalah tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Bagi Arab Saudi, ini adalah langkah penting menuju putaran final Piala Dunia. Sementara bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Pentingnya pertandingan ini tidak bisa diabaikan, terutama karena hasilnya akan sangat berpengaruh pada peluang kedua tim di kualifikasi ini. Sebagai pendukung Timnas Garuda, memahami kekuatan dan kelemahan lawan adalah kunci untuk mengetahui sejauh mana kita bisa berharap dalam laga ini. Jika kalian suka tentang peluang Timnas di pertandingan ini, simak analisanya di video ini. Profil singkat Arab Saudi. Timnas Arab Saudi adalah raksasa sepak bola Asia dengan sejarah panjang dan prestasi yang mengesankan. Mereka telah memenangkan Piala Asia 3 kali dan memiliki rekam jejak kuat di turnamen internasional, termasuk Piala Dunia. Arab Saudi mengandalkan kombinasi teknik dan fisik dalam gaya bermain mereka, sering menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang memungkinkan fleksibilitas dalam bertahan dan menyerang. Dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia nanti, pemain seperti Salem Al-Dawsari dan Firas Al-Buraikan akan menjadi ancaman utama. Al-Dawsari, sang pencetak gol ke gawang Argentina edisi World Cup yang lalu, harus diwaspadai oleh Jai Ijaz dan kawan-kawan. Serta Al-Buraikan, seorang striker ganas yang mempunyai market value termahal Arab Saudi dan 2 kali lipat harga Tom Haye. Dan jangan lupakan Ali Al-Bulaihi, sang preman Arab Saudi yang nantinya akan head-to-head melawan preman kita, Justin Hubner. Dengan pengalaman dan talenta yang mereka miliki, Arab Saudi jelas merupakan lawan yang berat bagi Timnas Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan performa terbaik, Indonesia tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan. Kekuatan Green Falcon. Kalau bicara kekuatan Timnas Arab Saudi, kita tidak bisa mengabaikan betapa solidnya taktik dan strategi mereka di lapangan. Tim ini dikenal punya filosofi bermain yang sangat disiplin dan terorganisir. Mereka seringkali mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang memungkinkan mereka memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Formasi ini membuat mereka bisa bermain dengan tempo cepat ketika menyerang, tapi tetap rapat di lini belakang. Di tengah lapangan, 2 gelandang bertahan, mereka bekerja keras untuk memotong serangan lawan dan mengalirkan bola ke depan dengan cepat. Ini adalah kekuatan utama mereka yang membuat lawan seringkali kerepotan. Namun,
bukan cuma soal formasi, Arab Saudi juga punya serangan balik yang mematikan. Ketika lawan terlalu asik menyerang, mereka bisa langsung membalikkan keadaan dengan serangan kilat. Pemain sayap mereka terkenal cepat dan lincah, serta mampu memberikan umpan silang yang akurat ke jantung pertahanan lawan. Ini seperti pepatah lama, lebih cepat, lebih baik, dan Arab Saudi benar-benar mempraktikkannya di lapangan. Omon-omon, hasil 5 pertandingan terakhir mereka bisa dibilang sedikit mengecewakan. Mereka mencatatkan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Jangan jumawa dengan status 2 kekalahan ya guys. 2 kekalahan itu dari Korsel dan Jordan, sang runner-up Piala Asia. Jadi kalau ada yang berpikir timnas Arab Saudi bakal gampang ditaklukkan, lebih baik pikir lagi. Mereka punya segudang kekuatan yang siap menghadang langkah timnas Indonesia di kualifikasi nanti. Tapi dalam sepak bola, siapa yang tahu? Kadang yang tak terduga justru bisa bikin kejutan. Betul. Mancini. Kekuatan atau kelemahan. Seperti kita ketahui bahwa Roberto Mancini ditunjuk sebagai pelatih baru ke mereka, banyak yang terkejut. Bukan karena kualitas Mancini diragukan, tapi lebih karena ini adalah tantangan yang benar-benar baru bagi pelatih asal Italia ini. Setelah sukses membawa Italia juara Euro 2020, kini ia dihadapkan pada tantangan mengarahkan tim dengan budaya dan karakteristik yang jauh berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Tapi tahukah kalian, ada satu hal menarik yang mungkin bisa menjadi faktor X dalam pertandingan antara Indonesia dan Arab Saudi. Yap, kedekatan Mancini dengan Erick Thohir. Keduanya punya hubungan yang cukup baik sejak masa-masa di Inter Milan. Bayangkan, mungkin saja di balik layar ada pesan-pesan rahasia yang mengalir antara Thohir dan Mancini. Siapa tahu Mancini bisa membisik ke 1 atau 2 taktik kepada Erick Thohir. Tapi tenang, ini hanya bercanda ya, jangan diambil serius. Tapi di sisi lain, ada hal yang perlu kita cermati dengan serius. Mancini belum sepenuhnya tune in dengan timnas Arab Saudi. Ketika seorang pelatih baru masuk, ada yang namanya fase adaptasi baik dari sisi pelatih maupun pemain. Mancini dikenal dengan gaya permainannya yang taktis dan sangat detail. Tapi apakah para pemain Arab Saudi sudah benar-benar memahami apa yang diinginkannya? Belum tentu. Kita percaya STY akan melihat celah ini dan menerapkannya ke dalam strategi nantinya. Strategi tepat di laga krusial. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan taktik kejutan, pasti sudah punya trik khusus untuk menghadapi timnas Arab Saudi. Satu hal yang bisa dimanfaatkan Indonesia adalah inkonsistensi yang sering menghantui Arab Saudi. Bayangkan, tim sebesar mereka kadang bisa tiba-tiba lemot di tengah pertandingan penting. Ini saatnya kita mengambil keuntungan. Timnas Arab Saudi baru saja ganti pelatih. Dan seperti pepatah lama, belum panas, sudah diservis lagi. Mereka mungkin masih adaptasi dengan taktik baru. STY bisa memanfaatkan hal ini dengan memberikan tekanan sejak awal, memaksa mereka membuat kesalahan.
permainan pressing tinggi bisa jadi kunci. Mungkin kita tidak perlu main cantik, yang penting efektif. Kalau Arab Saudi mulai kehilangan arah, kita tinggal tunggu momentum untuk menyerang balik. Kita juga harus pintar memanfaatkan set piece. Arab Saudi kadang lengah di situasi bola mati. Ini kesempatan buat kita, baik dari tendangan bebas, corner kick, atau bahkan throw in jauh. Tolong sampaikan Verdong agar berlatih long throw in mulai hari ini. Akhirnya jangan lupa doa restu dari rakyat Indonesia. Dukungan penuh dari supporter selalu bisa jadi pemain ke-12 di lapangan. Apalagi TKI di Arab sangat banyak yang pastinya akan memenuhi kuota stadion di King Abdullah Sports City, Jeddah. Kreativitas supporter Indonesia yang militan akan melawan toa-toa supporter Arab Saudi. Kebisingan dan kreativitas ini akan memantik semangat juang Jai Itjes dan kawan-kawan. Jadi apakah kita harus khawatir? Tidak juga. Peluang itu tetap ada bagi timnas Indonesia. Tetap semangat timnas Garuda. Terima kasih telah menonton channel Berita Garuda. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan update terbaru tentang timnas Indonesia.